Sahabat sehat, seorang penderita kencing manis atau diabetes mellitus harus disiplin menjaga dan memantau kadar gula darahnya. Tanpa pengobatan dan penyesuaian gaya hidup, kencing manis atau diabetes mellitus dapat meningkatkan risiko komplikasi penyakit serius lainnya. Komplikasi diabetes bahkan bisa berakibat fatal dan mengancam nyawa seseorang. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja komplikasi dari kencing manis atau yang biasa disebut diabetes mellitus. Sahabat sehat, diabetes adalah penyakit yang mempengaruhi hampir semua organ tubuh, termasuk jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, hingga saraf dan gigi. Maka, tidak heran jika penyakit komplikasi akibat diabetes mellitus ini juga bisa menyerang berbagai organ tersebut. Sahabat sehat, berikut adalah komplikasi diabetes mellitus yang bisa terjadi jika Anda tidak menjaga kadar gula darah dan menjalani pengobatan diabetes dengan benar. Yang pertama, kerusakan saraf. Sahabat sehat, neuropati diabetik adalah jenis kerusakan saraf yang terjadi akibat komplikasi diabetes mellitus. Menurut beberapa penelitian, 10-20% pengidap diabetes mellitus mengalami nyeri saraf. Kadar gula darah tinggi dapat merusak saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Pada kebanyakan kasus, komplikasi diabetes ini menyerang saraf tangan dan kaki. Komplikasi ini menyebabkan mati rasa atau kesemutan pada jari-jari tangan dan kaki. Gejala lainnya yaitu timbulnya nyeri, kesemutan, kebas atau baal, hingga sensasi terbakar. Yang kedua, hiperglikemia dan hipoglikemia. Sahabat sehat, jika penderita diabetes tidak mengontrol penyakitnya, maka kadar gula di dalam darah bisa melonjak tinggi atau bahkan turun sangat rendah. Kondisi nilai gula darah yang terlalu tinggi dari batas normal dalam hal ini bisa mencapai 500 mg per desiliter disebut dengan hiperglikemia. Sebaliknya, jika terlalu rendah atau kurang dari 60 mg per desiliter dinamakan hipoglikemia. Sahabat sehat, penderita diabetes mellitus tipe 1 dapat mengalami hiperglikemia jika tidak melakukan suntikan insulin sebelum makan. Ini karena tubuh akan kekurangan insulin yang berfungsi dalam proses perubahan glukosa menjadi energi. Sementara itu, orang yang rutin mengkonsumsi obat diabetes juga bisa mengalami hipoglikemia jika tidak memantau kadar glukosanya dengan benar. Sahabat sehat, jika kedua kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, keduanya bisa mengancam jiwa seseorang karena dapat mengarah pada kondisi stroke, diabetes koma, dan kematian. Yang ketiga, rambut rontok. Sahabat sehat, kerontokan rambut dapat terjadi akibat kerusakan pembuluh darah sehingga aliran darah segar penuh nutrisi ke folikel rambut menjadi terhambat. Folikel yang kekurangan nutrisi dan oksigen pada akhirnya akan melemah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan rambut sehat. Selain itu,
Kondisi ini juga berdampak pada cara kerja sistem endokrin. Sistem endokrin menghasilkan hormon androgen yang mengatur pertumbuhan rambut serta kesehatan folikel rambut. Ketika sistem endokrin bermasalah, kesehatan folikel rambut juga bisa ikut terpengaruh sehingga rambut menjadi mudah rontok. Yang keempat, masalah gigi dan mulut. Sahabat sehat, komplikasi diabetes mellitus selanjutnya adalah masalah pada gigi dan mulut. Komplikasi ini umumnya muncul akibat kadar gula darah tinggi yang tidak terkendali. Kondisi tersebut dapat memicu infeksi dan berbagai masalah pada mulut, termasuk gangguan pada gigi, gusi, serta lidah. Sahabat sehat, air liur mengandung gula alami. Ketika diabetes tidak terkontrol, tidak hanya glukosa dalam darah saja yang meningkat, tetapi juga glukosa pada air liur. Air liur yang tinggi gula akan mengundang bakteri untuk tumbuh dan berkembang di dalam mulut. Bakteri yang berkumpul di dalam mulut akan memicu pembentukan plak pada permukaan gigi. Plak yang semakin menebal dapat membuat gusi dan daerah di sekitar mulut menjadi meradang dan terinfeksi. Sahabat sehat, beberapa masalah gigi dan mulut yang sering dialami oleh penderita diabetes mellitus meliputi bau mulut, radang gusi atau gingivitis, penyakit gusi atau periodontitis, mulut kering, hingga kandidiasis atau infeksi jamur di mulut. Untuk itu, seorang penderita diabetes mellitus perlu untuk melakukan perawatan gigi dan mulut. Yang kelima, pada pria terjadi disfungsi ereksi dan pada wanita adanya infeksi jamur pada misfi. Sahabat sehat, banyak orang yang tidak sadar bahwa impotensi atau disfungsi ereksi termasuk komplikasi diabetes mellitus pada pria. Hampir sebanyak 1 dari 3 pria yang terkena diabetes mellitus mengalami disfungsi ereksi. Pada wanita, diabetes mellitus dapat menimbulkan masalah seks akibat infeksi jamur pada misfi. Yang keenam, kerusakan mata. Sahabat sehat, bahaya komplikasi akibat diabetes mellitus tidak hanya menyerang saraf di kaki dan tangan saja, tetapi juga menyerang saraf pada mata. Pada mulanya, komplikasi ini ditandai dengan penglihatan kabur selama beberapa hari atau minggu dan akan hilang setelah kadar gula darah yang tinggi menjadi normal. Namun, ketika kadar gula di dalam darah terus meningkat, maka pembuluh darah kecil yang ada di belakang mata dapat rusak. Sahabat sehat, pembuluh darah yang rusak akibat diabetes mellitus ini dapat melemahkan saraf, bahkan menimbulkan adanya pembengkakan dan berisi cairan. Selain itu, pembuluh darah ini dapat mengalami perdarahan di bagian tengah mata yang memicu pertumbuhan jaringan parut atau menyebabkan tekanan tinggi di dalam mata. Beberapa gangguan penglihatan akibat diabetes mellitus yang mungkin terjadi antara lain retinopati diabetik, edema makula diabetik, glaukoma, dan katarak diabetik. Yang ketujuh, penyakit kardiovaskuler. Sahabat sehat, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan lemak yang menumpuk di dinding pembuluh darah. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini dapat menghambat sirkulasi darah
yang pada akhirnya meningkatkan resiko arteriosklerosis pada pasien diabetes mellitus. Aterosklerosis akibat komplikasi diabetes menandakan adanya pengerasan pembuluh darah yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan seperti serangan jantung atau stroke. Selain itu, orang yang memiliki diabetes juga beresiko terkena aritmia. Kondisi ini merujuk pada detak jantung yang tidak normal, di mana bisa lebih cepat, lebih lambat, atau tidak teratur. Sahabat sehat, aritmia bisa menyebabkan jantung yang tidak memompa dengan benar, sehingga sirkulasi darah pada otak dan organ-organ penting di dalam tubuh terhambat. Komplikasi ini juga bisa menyebabkan orang dengan diabetes mellitus mengalami stroke dan gagal jantung. Lambat laun akibat penyakit gula ini juga bisa membuat jantung menjadi rusak dan lemah. Yang kedelapan, kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Sahabat sehat, kerusakan ginjal akibat diabetes dalam istilah medis disebut dengan nefropati diabetik. Kondisi ini dapat menyerang orang dengan jenis diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Nefropati diabetik terjadi ketika diabetes merusak pembuluh darah dan sel-sel yang ada di ginjal. Yang kesembilan, kaki diabetik. Sahabat sehat, ketika seseorang mengalami diabetes, luka sedikit saja bisa menyebabkan terjadi infeksi yang parah yang sulit diobati dan lama sembuhnya. Dalam kasus yang serius, luka ketika diabetes bahkan dapat membuat kaki diamputasi. Komplikasi diabetes mellitus 1 ini dikenal dengan istilah kaki diabetes. Komplikasi diabetes mellitus ini terjadi karena tingginya kadar gula darah dapat menghambat sirkulasi darah ke bagian kaki serta kerusakan saraf kaki. Akibatnya, sel-sel kaki kesulitan untuk memperbaiki jaringan dan saraf yang rusak. Selain itu, kerusakan saraf pada kaki diabetik juga dapat menyebabkan mati rasa atau sensasi kebas di bagian kaki. Yang ke-10, ketoasidosis diabetik. Sahabat sehat, ketoasidosis diabetik adalah komplikasi diabetes mellitus yang serius dan tidak boleh Anda sepelekan. Menurut American Diabetes Association, ketoasidosis lebih sering terjadi pada orang dengan diabetes tipe 1. Kondisi ini terjadi karena tubuh menghasilkan terlalu banyak asam darah yang disebut keton. Ketika tubuh tidak menghasilkan cukup insulin untuk menyerap gula darah, tubuh akan memecahkan lemak sebagai energi. Proses pemecahan lemak menjadi energi akan menghasilkan keton. Sahabat sehat, keton yang dihasilkan berlebihan akan menumpuk di dalam darah dan menimbulkan gejala dehidrasi berat seperti haus berlebihan, sering buang air kecil, dan tubuh lemas. Tidak jarang ketoasidosis bisa menyebabkan koma. Oleh karena itu, pertolongan medis darurat diperlukan untuk mengatasi komplikasi diabetes ini. Sahabat sehat, penyakit diabetes mellitus memang tidak dapat disembuhkan. Namun, Anda bisa mengelola gejala dan mencegah komplikasinya. Kuncinya adalah Anda rutin melakukan pemeriksaan ke dokter dan rutin minum obat. Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan menghindari pantangan diabetes.
Di samping itu, Anda juga perlu rutin mengecek kadar gula di dalam darah. Kadar glukosa darah yang ideal untuk setiap orang mungkin berbeda-beda nilainya karena tergantung pada usia, kondisi kesehatan tertentu seperti kehamilan, dan faktor lainnya. Sahabat sehat, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster May. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye.